Oke, sekarang ini nih kabar yang sontar heboh itu adalah kemana Marco itu akan berlabuh setelah meninggalkan Wano Kuni kemarin itu dan dirinya kembali ke Pulau Sphinx itu, kampung halaman Shirohige Edward Newgate. Nah ternyata nih One Piece 1059 itu memberikan sedikit jawabannya. Dia sekarang ada bersama dengan para bajak laut Akagami no Sang. Nah preview One Piece 1059 kemarin itu bahkan menjelaskan jika Sang itu membawa Marco berkeliling ke sekitaran Pulau Sphinx itu tadi. Ada alasan pasti harusnya kenapa Sang itu akhirnya menemui Marco nih, dan kenapa pula Marco setuju bekerja sama dengan kru rambut merah. Pertanyaannya, apakah dia akan permanen menjadi bagian dari kru Akagami Pirates itu sendiri dan sudah bebas dari embel-embel komandan tempur pertama Shirohige Pirates? Oke, kita mulai breakdownnya. Yo nakama DRTV Mediatif, welcome back again. Nah kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi nih, kenapa seorang seperti Marco mau bekerja sama dengan Akagami Pirates. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi lainnya dari DRTV. Follow juga nih Instagram dan official TikTok DRTV Mediatif yang berisikan populer konten Asian pop culture lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dari gambaran yang terungkap di preview One Piece chapter 1059 ini berbunyi seperti ini. Marco the Phoenix dan para kru Akagami Pirates lagi bersama. Ya siapa sangka dari teka-teki lama Marco akan bergabung dan berlabuh kemana? Sekarang di chapter ini nanti nih Sang bersama krunya telah berada bersama Marco. Karena itu gini, siapapun kelompok bajak laut jika seorang seperti Marco bergabung, mereka mendapati keuntungan sangat besar karena memiliki tambahan kekuatan seorang monster jenderal tempur mantan bajak laut terhebat di masanya, Shirohige Pirates. Soal sepak terjang, mental dan kemampuan seorang komandan pertama seperti Marco semuanya itu tak ada yang meremehkannya sih pastinya. Bahkan Kizaru, Kuzan atau bahkan Akainu saja itu pernah dihadapi seorang Marco the Phoenix. Jadi akan menjadi penambahan kekuatan besar nih jika ia memihak pada salah satu kelompok bajak laut tertentu. Apalagi Marco juga tipikal bukan orang sembarangan mau bekerja sama dengan seseorang. Tetapi untuk para kelompok Akagami itu berbeda ceritanya. Bahkan sejak sangat muda nih mereka itu sudah dipertemukan. Kala itu Marco yang sudah cukup dewasa dan menjadi komandan Shirohige seringkali menghadapi kelompok Rogers yang di dalamnya pun ada Akagami no Sang yang masih menjadi bocah magang dan kemampuannya jauh di bawah Marco tentunya. Kita ingat 3 kalimat Marco yang menggambarkan tentang Sang itu sendiri. Dia memang masih terlihat sangat lemah, tetapi soal sikap dia menakjubkan. Woi, itu ketika dia memberitahukannya kepada Marshal de Teeth sebelum jadi Kurohige di Shirohige Pirates dahulu. Nah berikutnya dia mengatakan hal seperti ini. Woi kalian, gak usah panik ketika dia datang. Dia bukan tipikal orang yang secara sembarangan melukai orang lain. Dia adalah Akagami dan tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan bagi kita semuanya. Ya momen itu ketika Sang itu sudah jadi Yonko nih berkunjung ke Moby Dick demi upaya negosiasi agar Shirohige itu menghentikan perburuan Ace terhadap Kurohige. Yang mana Marshal de Teeth tadi sudah memakan Yami Yami Nomi dan membunuh Tats dalam menyebabkan kekacauan di keluarga Moby Dick itu sendiri. Selanjutnya nih ada yang kalimat ketiga yang tak kalah keren. Akagami, aku sangat berterima kasih kepadamu. Ya, ini adalah ucapannya saat proses setelah pemakaman Ace dan Shirohige oleh sang kala itu. Marco benar-benar menghargainya nih. Nah dari 3 hal itu dapat dijabarkan lagi nih kenapa Oda Sensei itu mempertemukan Sang dan Marco lagi. Ya karena keduanya itu sama-sama respect satu sama lain. Di chapter 1059 ini, mereka kelompok bajak laut Akagami itu membawa Marco ke sekitaran Pulau Sphinx itu, dimana kita tahu sendirilah Pulau Sphinx itu berada dalam perlindungan Marco the Phoenix, sebuah tempat tinggal Edward Newgate dahulu dilahirkan. Pulau itu tidak berafiliasi dengan pemerintahan dunia karena kemiskinan dan ketidakmampuannya untuk membayar sebuah upeti. Kita tahu sendiri nih bahwa sebelum ke Wano Kuni, Nekomamushi itu menemui Marco di sana dan katanya dia itu akan melawan Weevil terlebih dahulu nih. Tapi akhirnya kita pun tahu sepak terjang Marco yang luar biasa mentalnya itu dan skillnya luar biasa juga dalam membantai komandan pertama dan kedua Kaido kala itu, King serta Queen.
Nah, sekarang di chapter ini ternyata dia sudah kembali ke desa tempat ayahnya itu lahir dan juga besar. Tetapi orang yang bersamanya sekarang itu adalah pria yang dihormatinya, yang juga menjadi pria yang menghentikan perang Marineford dahulu, Akagami no Sang. Nah, dari sini sudah relate kan arahnya itu mau kemana. Sejak awal nih sebenarnya nggak heran sih kenapa Marco itu akan bersama dengan Akagami. Tentu Marco punya hutang budi dengannya. Selain itu secara terang-terangan kala itu Sang sendiri itu sangat menginginkan Marco menjadi salah satu anggota krunya. Hubungan antara Sang dan Luffy itu juga sangat erat nih dengan Marco sendiri, karena ia telah berjanji pada dirinya sendiri akan selalu senantiasa hadir jika adik dari Portgas DS saudaranya itu tengah membutuhkannya. Baginya Luffy itu adalah warisan dari Ace nih, dan dia menyukainya. Ini sejalan dengan Sang karena alasan Luffy menjadi bajak laut adalah karena Akagami Sang sendiri. Dan semua orang populer sudah mengetahuinya nih jika Luffy begitu menghormati Akagami. Ketambahan Sang sendiri adalah anak asuh dari Roger, dan secara tidak langsung ia juga menghormati Ace. Sementara Ace adalah rekan dari Marco. Nah, bingung nggak? Nah, intinya mereka itu memiliki pemikiran yang sejalan. Bahkan ada momen Sang sendiri itu pernah bilang secara langsung seperti ini, kau Marco ya? Bagaimana kalau kau bergabung dengan kruku? Ya, itu dikatakan ketika di Moby Dick kala itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini nih, berarti selepas ke Wano Kuni, apakah Marco itu bertemu dengan Akagami dan sudah numpang di Redford itu bersama para kru lainnya, atau Sang sendiri secara langsung nih ketika sudah menghancurkan geng Bartolomeo itu, dia langsung menuju ke Sphinx itu, tempat dimana dia sudah menduga Marco juga akan berada di sana lagi. Lunas lah, belum ada penjelasan yang pasti soal hal ini. Tetapi yang jelas, mereka saat ini tengah membawa Marco ke sekitaran Pulau Sphinx itu. Sepertinya kedua orang populer itu tengah membicarakan sesuatu nih. Dan kalian pikir itu masih berhubungan dengan cerita lama yang belum kelar. Kalian ingat nggak ketika kejadian di mana Nekomamushi sempat menemui Marco di Sphinx dahulu, sebelum dia dimohon untuk membantu mereka menghadapi Kaido di Wano Kuni. Dan akhirnya kita tahu pula bahwa Marco tambah setuju nih akan datang karena ada Luffy saat itu yang membuat alasannya semakin kuat lagi. Nah, di perbincangan series itu Marco itu pernah bilang pada Nekomamushi seperti ini, Nekomamushi, setelah perang besar di Marineford itu kami berusaha mempertahankan apa yang sudah dilindungi oleh ayah kita. Lalu kami mulai melakukan perang balasan dendam melawan mereka yang menyerang wilayah kami waktu itu. Tetapi dia sudah memiliki kemampuan ayah, dan aku pun tak mampu melawannya seorang diri. Aku ingin sekali mengalahkan si kurang ajar Kurohige itu. Nah, dan kami pikir nih, asumsi ini semakin menguatkan lagi jika alasan Sang menemuinya dan berbicara dengan Marco itu karena mereka mulai merencanakan sesuatu pula. Marco mungkin sekarang bekerja sama dengan Akagami Pirates sebagai balas budi karena dia selalu menghargai Akagami. Begitupun sebaliknya nih, dia merasa sangat pas jika bekerja sama dengan kru Akagami itu, dimana tujuan mereka pun salah satunya juga sama, yaitu menghancurkan kelompok bajak laut Kurohige. Jadi catatan di sini ya, kemungkinan terbesar Marco itu tidak menjadi kru resmi dari Akagami, tetapi dia tuh kayak beraliansi atau kolaborasi lah dengan Akagami karena dia saling respect dan juga balas budi. Dimana kita tahu pula bahwa Sang sendiri pun juga kita tahu mendapati luka lama di matanya itu adalah berkat dari Kurohige sendiri. Goresa menjadi identitas khasnya nih bersama rambut merah yang identik itu, dan itu semuanya ternyata memiliki benang merah yang sama. Sang, Marco, Teach keduanya sudah acap kali bertemu ketika mereka masih berada di kelompok Oro Jackson dan juga Whitebeard kala itu. Sekarang eranya generasi baru itu berkembang. Tetapi Sang sendiri sadar nih bahwa satu-satunya kelompok perompak yang sangat licik sekaligus berbahaya jika dia mengacaukan segalanya. Kelompok itu berisikan para monster kelas White dan juga kaptennya pengguna 2 kemampuan buah iblis. Bahkan kabarnya akan menjadi 3 jika dia berhasil mendapatkan dari buah Hangul. Maka briliansi adalah salah satu pilihan yang paling tepat. Sangat tidak mungkin rasanya jika dia tidak menemui Marco the Phoenix, orang yang begitu menaruh dendam pada Teach itu sendiri. Sekaligus dia tetaplah seorang jenderal kelas White yang namanya kondang abadi nih, Pushio Marco. Jadi kami rasa itulah alasan terbesar kenapa mereka bertemu kembali. So, itulah tadi nih pembahasan kenapa seorang seperti Marco mau bekerja sama dengan Akagami Pirates. Next kita akan bahas lebih dalam lagi nih tentang ancaman untuk Kurohige sendiri ketika sudah berkumpulnya orang-orang legenda tersebut. Nah, jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.